Yang ada yang berbicara mau berbicara. Kepada Bapak kita berada di depan Bapak semuanya. Baik, Al-Mukarram Bapak Guru Satu Tahun di tengah-tengah kita. Sekali lagi kami himbau kepada siswa-siswi yang mengikuti dalam kegiatan acara untuk bersama-sama kita menjaga ketertiban jalannya kegiatannya. Yang ini langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang alhamdulillah sampun rawuh di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suela. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berkesempatan hadir dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi pada hari ini. Yang kami banggakan, yang kami sayangi, siswa-siswi SMP Negeri 1 Suela tanpa terkecuali yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan
Berbagai macam nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajah serta bersilaturahmi dalam rangka memperingati kegiatan Maulid Nabi tahun 1447 Hijriah. Salawat dan iring salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari tatanan kehidupan yang tiada tertata menuju tatanan kehidupan yang berbudaya dan berperadaban. Alhamdulillah. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah di SMP Negeri 1 Suela pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suela, yaitu Bapak Sahir SPD. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru Ahmad Hulaidi LCNH, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan anak-anakku yang berbahagia pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, yaitu di musala atau kalau dulu sebesar ini disebut masjid juga bisa, SMPN 1 Suela. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali karunia nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dengan nikmat itu maka kita bisa bersama-sama hadir pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SMP 1 Suela. Pada pagi ini kebetulan acara kita sangat sederhana sekali Bapak anak-anakku semua. Mohon maaf Bapak Ibu Guru terutama dan siswa-siswi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya acara kegiatan pagi hari ini. Dua kali tak lupa juga kita berikan salawat dan salam kepada junjungan anak Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan betul-betul maka kita bisa membedakan antara hak dan batin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini tidak terlalu banyak saya sampaikan. Yang lebih banyak nanti menyampaikan adalah Bapak Tuan Guru yang berikan kita nanti petuah-petuah atau ilmu-ilmu cara-cara kita nanti untuk mengikuti sunnah Rasul yang bisa kita ikuti selama hidup kita. Mudah-mudahan nanti Tuan Guru disampaikan kita waktu lebih panjang. Ya mohon maaf anak-anakku semua kalau mengingat tahun lalu karena beliau sakit padat kegiatannya, jadwalnya, hanya kita diberikan waktu hanya 10 menit, 20 menit. Mudah-mudahan sekarang ini bisa sampai 1 jam supaya kita lebih banyak kita dapat ilmu. Itu harapan. Ya mudah-mudahan begitu anak-anakku semua. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tuan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini.
untuk mengikuti kegiatan yang saya sebut pengajian atau biasa di SMP 1 Solo. Selama ini alhamdulillah saya di sini 4 tahun kurang. Alhamdulillah sudah kita juga adakan maulid di sini selama 4 kali atau 4 tahun 1 kali, karena satu kali dalam 1 tahun. Dan terima kasih kepada anak-anakku semua bisa hadir dan nanti bisa mendengar semua itu dengan ribut, walaupun tidak ada konsumsi atau snack, tapi nanti alhamdulillah ada MBG nanti anak-anakku semua. Kalau MBG yang kemarin kurang nikmat ya. Tapi syukur anak-anakku semua ada yang kita terima daripada tidak ada sama sekali, kan begitu ya. Itu anak-anakku semua. Tapi nanti ketika kita selesai acara ini, insya Allah ya, nanti MBG jam siangnya saja anak-anakku semua. Tolong diperhatikan semua, nanti ketika Bapak Tuan Guru menyampaikan pengajian, kita akan sama-sama mendengar dengan baik. Dan saya mohon maaf kepada anak-anakku semua, seperti tahun lalu kita adakan pemberian santunan kepada teman-temannya. Tapi sekarang mohon maaf anak-anakku semua, tidak ada kesempatan untuk saling mengingatkan kemarin untuk hal itu. Jadi lupa, kita tidak sempat berbicara, memikirkan tentang kalian yang seperti tahun yang lalu, seperti anak-anak yang dianggap anak yatim atau piatu atau yatim piatu. Itu yang belum. Mudah-mudahan kedepannya, tahun depan insya Allah anak-anakku semua bisa kita laksanakan lagi seperti tahun sebelumnya. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru ini yang sempat hadir di tempat ini, karena ada yang masih di ruang guru, ada di ruang TU, ada di tempat ruangan yang lain. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sempat hadir bersama bergabung di sini. Kita sama-sama mendengar nanti petuah-petuah yang akan diberikan kepada kita semua oleh Bapak Tuan Guru. Sekali lagi saya mohon maaf kepada anak-anakku semua, supaya betul-betul nanti didengar, jangan banyak ribut cerita, supaya betul-betul kita mendengar apa yang disampaikan sebagai ilmu kepada kita ke depannya, bukan sekarang saja anak-anakku semua. Itu anak-anakku semua, kita kembali untuk mengikuti, karena sebagai waktu lebih banyak diberikan kepada Bapak dan Guru menyampaikan. Ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa. Sekali lagi mohon maaf kekurangannya. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan diucapkan kepada Bapak Rasul. Mudah-mudahan apa yang beliau arahkan kepada kita semua senantiasa menjadi pedoman untuk kita di dalam melaksanakan kegiatan peringatan Maulid pada hari ini. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu uraian dan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Hulaiki LCMA. Kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru kami yang kami hormati, yang kami cintai, adik-adik semua, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama hadir menuntut ilmu, bersekolah. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, ayo kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika. Salawat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik, saya nanya, siapa yang lebih gagah, Bapak Seda atau baginda Nabi? Emang dia gagah Bapak itu? Gagah. Oke, gagah Bapak tak amantan. Lalu lebih gagah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gagahnya baginda Nabi kayak gimana adik-adik? Luar biasa. Adik-adik yang perempuan suka nonton drama Korea nggak? Bilang udah pendek. Apa yang mantonda? Hah? Yang laki-laki itu suka nonton apa laki-laki? Hah? Apa ada gamenya? Oke, ada dari semua. Wah, pertanyaan wah. Jadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan sama para ulama, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Selaku semua rumah yang dimana rumah itu pernah ditempati oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak butuh sama lampu, dia butuh bila. Kenapa dari semua? Jadi di zaman baginda Nabi itu nggak ada lampu. Ada apa nggak lampu di zaman Nabi? Jarang. Jadi orang itu kalau pakai lampu itu pakai lampu yang tidak seperti sekarang lah. Ada lampu kita di rumah kita. Lebih perak lampu pendek. Nah, tapi di zaman baginda Rasul nggak ada lampu. Kenapa nggak ada lampu? Ya karena memang lampunya kadang dinyalain, kadang tidak. Kadang ada dipakai nyalain, kadang tidak. Nah, tetapi anehnya adik-adik semua, wajah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam adik-adik semua, baginda Rasul suatu waktu pernah terlambat pulang dari masjid. Kenapa terlambat? Karena sahabat pada saat itu banyak yang bertanya. Jadi baginda Rasul terlambat datang ke masjid.
Istri beliau Siti Aisyah sedang menjahit. Menjahit apa? Menjahit pakaian. Jahit pakaian. Ketika dijahit pakaiannya, ternyata jatuh jarumnya. Ketika jatuh jarumnya ternyata mati dia. Lampunya mati, ternyata setelah itu dicari jarumnya. Dia kedaitan jarumnya dicari. Gimana bisa dilihat? Karena lampu nggak ada, kemudian jarumnya juga kecil, nggak ditemui. Setelah itu ada semua baginda Rasul pulang. Ketika pulang baginda Rasul, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka, pintunya dibuka sama baginda Rasul. Ketika pintu dibuka, ruangan itu semuanya terang, langsung ada dia. Terang seketika. Setelah itu Siti Aisyah ngambil jarumnya. Alhamdulillah ngone baru kedaitan. Nah, senyum Siti Aisyah. Ditanya sama baginda Rasul, istriku kenapa senyum? Oh, ternyata siapa yang tidak bangga punya suami kayak pelunggu, mukanya bercahaya, ketika tidak ada lampu ternyata muka pelunggu langsung menjadi lampu daripada ruangan itu. Oh, saking gagahnya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira EP mun mate dila mun petama ini inyala valerete ndai selekan tu ni meta apa no meta kok nangatek dila no. Nah, tetapi wajah baginda Rasul ada di semua beda. Saya nanya nih, mana yang lebih gagah, Nabi Yusuf atau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hah? Siapa lebih gagah? Nabi Yusuf atau baginda Nabi? Yo, mau kita dengar ternyata Nabi yang paling gagah siapa? No, Nabi Yusuf. Pertanyaan saya, siapa yang paling gagah? Nabi Yusuf. Oke. EP yang mana? Siapa yang paling gagah? Oke, mari kita lihat ada di sini. Jadi dijelaskan dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, aran kitabnya. Saya bawa di situ di mobil saya ada sebuah tas, di situ ada kitab itu hijau warnanya. Karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dijelaskan di situ ada di semua. Nabi Yusuf itu emang gagah betul. Kalau dalam bahasa Al-Quran saking gagahnya Nabi Yusuf, itu perempuan-perempuan Mesir dulu pernah dikasih pisau, dikasih apel. Ketika itu diiris apelnya, sungguh Nabi Yusuf tidak terasa yang diiris itu adalah tangannya. Kenapa? Saking gagahnya Nabi Yusuf. Tetapi adik-adik semua dijelaskan dalam kitab itu, gagahnya baginda Rasul dibagi menjadi 10. Dibaginya di berapa? 10. Satu ini diturunkan di dunia, yang sembilan nanti kita lihat di akhirat. Yang satu ini dibagi oleh semua yang gagah-gagah, semua yang cantik-cantik, semua yang indah-indah. Jadi kalau kita melihat orang gagah, orang cantik, itu serpihan-serpihan gagahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan yang satu itu. Yang 9 kita temukan nanti di akhirat. Berarti gagahan mana? Baginda Nabi atau Nabi Yusuf? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagah luar biasa. Bukan sekedar mukanya aja yang gagah adik-adik. Sifatnya bahkan adik-adik air liur, apa bahasa air liur? Elor baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wariqul Mustafa lit-thayyib at-thayyiba. Jirina, apa katanya adik semua?
air liur baginda Rasul itu bisa menjadi obat. Apa nah? Air liur atau bahasa Tabakur elor. Mana buktinya? Nih, adik-adik buktinya. Ketika baginda Rasul pergi hijrah, hijrahnya dari mana ke mana? Dari Makkah ke Madinah. Bersama siapa beliau hijrah? Abu Thalib, Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, baginda Rasul singgah di gua apa namanya gua? Gua Hiro, gua Sur namanya. Kalau gua Hiro itu tempatnya menerima wahyu pertama kali. Kalau gua Sur itu tempatnya beliau singgah menuju kota Madinah bersama Abu. Dengerin nih, begini kisahnya tadi. Ketika baginda Rasul menuju Gua Sur, ternyata Abu Bakar menutup. Apa ditutup? Tutupnya lubang ular, semuanya ditutup. Hanya satu yang nggak ditutup sama Abu Bakar. Kenapa? Karena udah habis jadi pakai menutupnya. Yang satu ini ternyata ditutup pakai apa? Ditutup pakai pantatnya Abu Bakar, dan Abu Bakar duduk di lubang itu, kokol itu sebagai penutup lubang itu. Ketika ditutup lubang itu ada semua, ternyata baginda Rasul kecapean, istirahat baginda Nabi. Ketika baginda Rasul istirahat, tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu ternyata tiba-tiba Abu Bakar nangis. Ketika baginda Rasul istirahat tidur dakwaan lek pangkuan Abu Bakar, tiba-tiba Abu Bakar nangis sampai air mata Abu Bakar jatuh ke pipi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serentak baginda Rasul bangun, masa baginda Nabi. Ditanya Abu Bakar, ternyata Abu Bakar pucat. Mabalu kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu ngombe nangis, dek penyesal lalu hijrah barang aku dek. Ternyata dilihat adik-adik semua Abu Bakar tersengat si ular. Apa bahasa kita tersengat pada? Apa? Tekeke si ular. Apanya dikeke? Tombongnya. Dikeke Abu Bakar si ular. Pucat Abu Bakar ada semua. Nah, para ulama mengatakan kenapa ular itu menggigit Abu Bakar? Kenapa? Ternyata ular itu pengen memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking gagah baginda Nabi, ular melihat tinggi tak ya. Hebat, semua rindu sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus setelah itu ada semua diapain Abu Bakar? Diapain? Ternyata ada apa Abu Bakar lah? Jujur Abu Bakar yang ngike aku baginda Nabi si ular benar. Dilihat sama baginda Nabi langsung baginda Rasul, tapi tiupna. Setelah ditiup dia apa namanya? Digituin. Dihapus pakai apa namanya? Pakai elor baginda Rasul. Nulak nunggu sejelo dua jelo, seketika Abu Bakar langsung sehat. Kenapa? Elor baginda Rasul jadi mun elor teh mamu mana? Mun elor teh mun bahasa toyan seipaya lah. Itu kulu wanita. Nah, inilah sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya nanya, oke adik-adik cinta nggak sama baginda Nabi? Si mana? Sebelah T, cinta pilih baginda Nabi? Cinta pilih baginda Nabi? Yang mana? Cinta itu pandai? Cinta itu mungkin semua orang bisa saja mengatakan saya cinta sama baginda Nabi. Tapi cinta itu butuh bukti.
Lo kepastian mana? Banyak yang nunggu kepastian juga untuk beli. Nah, cinta itu butuh bukti. Nah, sekarang apa bukti kita cinta sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Oh, apa tadi? Salawat. Terus? Oke, terus? Apa lagi? Apa bukti cinta Bapak? Hah? Berdoa terus. Menjauhi larangan terus. Mengikuti sunnahnya mantap. Nah, ada beberapa dalam riwayat itu dijelasin sama kita Rasul. Nah, sekarang nih, kalau kita ngaku cinta sama baginda Nabi, maka cinta itu butuh bukti. Buktinya apa? Kata baginda Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa kata baginda Rasul? Siapa saja yang pertama dijelasin, yang bagaimana? Siapa saja yang menghidupkan ajaranku, sunnahku, kata baginda Rasul, itulah orang-orang yang mencintaiku. Yang mencintaiku karena menghidupkan sunnahku, maka dia bersamaku di dalam surga. Nah, sekarang kita lihat nih, ada sunnah baginda Rasul banyak. Di antara sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nah adik-adik, sunnah baginda Nabi itu di antaranya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Mana? Mana? Sembahyang subuh itu pokoknya penting. Sembahyang apa ya? Sholat terpenting subuh. Hah? Sholat. Jam pira? Jam 4 masih tahajud tidak? Jam 5 subuh berarti letak bilang letak. Mana? Sholat subuh itu mana adik-adik? Sudah sholat. Adik-adik, lebih baik jujur daripada pelekah. Sholat lagu dalam hati dikuat benar. Lekah tapi berdosa beli itu no. Nah, adik-adik semua. Jadi baginda Rasul dalam riwayat itu dijelasin dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri. Apa sabda baginda Rasul SAW? Apa kata baginda Nabi? Afdhalul a'mal as-salatu fi awwal waqtiha. Amalan yang paling bagus, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama, kata baginda Rasul adalah sholat pada awal waktu. Sholat di awal waktu. Nah, maka adik-adik, ada yang latih diri pira kali sholat sekali saja lo. Pira 5. 1. Pira rakaat. 2. Pira. Halo. Berapa? 4. Berapa? 5. 3. Kemudian isya berikutnya. Nah, ini si wajib adik-adik, belum yang sunnah. Nah, itu pertama sunnah baginda Rasul SAW. Amun tekangan le baginda Nabi adik-adik, jangan pernah meninggalkan sholat 5. Lalu bagaimana bagi orang yang sesuka meninggalkan sholat 5 waktu? Dijelasin dalam kitab itu adik-adik semua. Orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, ini kecuali bagi adik-adik yang mohon maaf, yang datang bulan kan boleh nggak sholat kan? Nah, kalau itu beda. Nah, jadi dijelaskan adik-adik,
yang suka ninggalin sholat 5 waktu, maka Allah berikan baginya 3 siksa di dunia, 3 siksa di dalam kubur, 3 siksa di negeri akhirat. Dengar pe apa nih? Wah silaka pada tinggal. Wah suruh pe ceramah ke. Wah nak mati doa. Nah, saya ulang. Orang yang suka ninggalin sholat, dia mendapatkan apa tadi? 3 siksa di mana? Di dunia. 3 siksa dalam, 3 siksa di negeri. Maka aneh mele siksa bende. Mele bende. Itu mele. Kita kangen sama diri kita, nggak mau disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana modelnya? Adik-adik, orang yang suka ninggalin sholat 5 waktu di dalam kubur, apa yang didapatkan? 1, dijepit sama kubur. Kira-kira dijepit kita dapat teki kita besar pendek. Ngetokek kita sekali sakitnya pendek. Apalagi diginiin sama kubur. Kubur itu besar apa kecil? Besar apa kecil kubur? Kecil. Kemudian diginiin lagi sama tanah. Kira-kira sekalipun misalnya Itano sebagai pepadu, kira-kira rakyat apa nih tolangnya? Rakyat tolangnya. Kenapa yang dilawan itu nih? Bani pita jepit si kubur? Langsung tinggal sholat? Hah? Oh, nih. Nah itu pertama. Yang kedua, yang suka ninggalin sholat itu, dia itu dibikin kayak sosis bakar sama malaikat dalam kubur nih. Tuh kan sosis bakar? Sosis bakar itu kan ini yang kunang. Nah, bagian matang sebelah putar kan? Matang sebelah putar lagi. Matang sebelah diputar lagi. Ya siksaan bagi orang yang suka ninggalin. Di mana? Di dalam kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala berikan di dalam kubur, diutus oleh Allah. Apa yang diutus oleh Allah Ta'ala? Ular. Ularnya 1 ekornya, tetapi kepalanya 9. Dia ngapain ular itu? Membahas satu ya, ya ginal kotak-kotak dengan seligiran sholat. Kalau udah habis kepalanya, lagi kepala ular yang 1 lagi akan ngambil. Setelah itu dibangkitin lagi kepala ular itu. Sampai kapan? Sampai negeri akhirat seperti itu. Bani ya pendik. Lalu bagaimana caranya sekarang? Pacu-pacu jaga sholat. Tuh yang pertama. Nah, kan adik-adik cinta Nabi apa enggak? Ya, cinta Nabi. Nah, ya. Jadi kalau cinta Nabi itu lakuin. Jadi itu lakuin. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua itu sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti itu ada makan apa siapa? Nah, makan gizi gratis. Enak deh. Nah, makan bergizi gratis. Hei, nih sunnah Nabi yang mau tebak. Ada nggak sunnah Nabi ketika makan? Apa adik? Hah? Oke, ada beberapa tata cara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 ada dibedakan sunnah sebelum makan, sunnah ketika makan, sunnah selesai makan. Apa itu sunnah-sunnahnya? 1, jangan lupa makan dan minum menggunakan tangan.
Oke. Kira-kira itu mun pe bakelor, mbe kadun pe kiri kanan. Mun pe mangan kiri apa kanan? Mun pe nginam kiri bener. Biasanya mun tanginam kadang gerak ke kiri. Amun mangan ya biasa no makanan doang kadun. Lagu mun nginam dia bok doang. Usahakan kalau minum itu juga menggunakan tangan. Misal seandainya waktu itu nggak bisa pakai tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan itu ya kotor yang dari makanan, maka bisa diginiin. Paham kan? Nah diginiin. Kenapa adik-adik? Dalam riwayat itu baginda Rasul nyebutin orang tuh kalau makan pakai tangan kiri maka dia makan bersama setan. Melihat tadi makan pakai setan yang pendek. Tertawa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Itu di antara sunnah makan itu jangan lupa diawali dengan bacaan bismillah. Mun pe mangan baca bismillah penting. Benar. Baca bismillah benar ada. Baca bismillah itu penting. Mana baca bismillah penting? Baca bismillahnya. Nah, di riwayat itu, di riwayat itu pernah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul duduk di suatu tempat. Ketika itu ini ada dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi dijelaskan. Baginda Rasul waktu itu duduk. Ketika duduk, baginda Rasul melihat ada seorang laki-laki makan. Dengar baca bismillah kanak mamane beklok. Dia makan enggak baca bismillah. Ketika orang ini makan enggak baca bismillah, baginda Rasul selalu melihatnya, dilihat. Ketika sampai pada nasinya makanannya tinggal sekali tinggal sekali suap, ini orang langsung baca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawa baginda Nabi ada. Kenapa baginda Rasul ketawa? Ternyata dijelasin. Kata baginda Nabi, tadi saya lihat ketika anak mama kanak bajang nih bekelor nggak baca bismillah, dia makannya bersama setan. Tetapi ketika dia baca bismillah di suapan terakhirnya itu setan muntah setan. Kenapa dia muntah? Karena makanannya dibacakan bismillah. Ternyata muntah setan itu. Kalau bahasa kita ini anak muda ini diprank setannya. Alur wah mangan bareng beh dan muntah sekali-kali. Nah, artinya apa? Kalau orang makan tidak baca bismillah, maka makanannya dibarengi sama setan. Nah, sama setan dia makan. Tuh. Berikutnya itu dijelasin dalam kitab Al-Azkar juga, jadi apa kata baginda Rasul? Nah, siapa saja yang masuk rumah baca bismillah, baca salam mama. Mun pertama balik kira-kira mun boleh bersalam apa penting? Apa kata bersalam? Boleh lah. Nah, siapa saja yang ketika masuk rumah dia baca salam. Wa inda ta'ami, ketika dia buka makanan dia baca bismillah. Apa kata setan? Begini kata ketua geng setan, la mabita lakum wala asya. Anak buah, mana ketua geng setan? Kalau ada orang masuk rumah baca salam, buka makanan baca bismillah, maka ketua geng setan itu bilangnya apa? Geng anak buah, nggak boleh kita masuk ke rumah ini.
Nggak boleh kita makan makanan ini. Kenapa? Makanan itu dijaga oleh malaikat. Dari mana dijaga? Karena bacaan makanan kita dijaga. Nah, terus berikutnya apa berikutnya? Berikutnya wa idza, dan apabila ada orang masuk rumah nggak pakai salam, ada orang buka makanan lam yadhkurillah, dia tidak mengingat Allah, buat tambah balik di salam, buka makanan dia tidak baca bismillah. Apa kata setan? Adraktumul mabita wal asya. Ngene yo kata setan. Anak buah, dipanggil anak buah. Apa katanya? Malam ini kita nginap di rumah ini, makanan yang ada di sini kita santap semuanya. Kenapa? Karena ketika buka makanan tidak baca berarti ada makan pertama tadi apa? Pakai tangan. Karena baginda Rasul bilang kul biyaminik. Yang kedua, jangan lupa baca Yang ketiga, selesai makan jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Sekalipun seperti yang tadi disebut, kadang makanan kita enak, kadang sekali waktu tidak terlalu enak, ucapin alhamdulillah. Biasanya adik-adik pirang mengucap alhamdulillah. Hah? Setelah makan atau setelah? Benar? Hah? Oh, kadang biasanya orang mundur. Tunggu pesan pino? Hah? Kembing. Oh. Hah? Oh ya, kembing. Kembing. Setelah kembing biasanya iya bobe alhamdulillah. Enggak. Yang penting setelah makan ucapin alhamdulillah. Kenapa? Begini kata guru-guru kita dari Sunnah. Ada di Mesir itu namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari. Apa kata beliau? Begini kata beliau. Apabila ada orang makan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, maka selama makanan itu ada di dalam tubuhnya, maka tenaga yang dihasilkan adalah tenaga yang selalu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan apabila makanan yang dimakan yang diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, jadi daging, maka daging itu tidak bakal disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena rahasia bismillah dan alhamdulillah. Nah, maka adik nangkamun kalau orang apa misalnya dene lupa baca bismillah, dene lupa alhamdulillah, dene lupa bawadu tangan kanan. Ya, itu kurang lebih sepele adik. Tetapi kalau kita mengaku cinta sama baginda Rasul, itu gampang untuk kita lakukan. Paham itu adik-adik kira-kira? Oke, langsung diamalkan nanti ketika makan bergizi. Ya, alhamdulillah, peluk adik-adik dapat makanan bergizi. Tuh sebetulnya dari tadi Palestina lelah ya penuh bekelor. Nah, kita alhamdulillah dikasih bergizi gratis. Nah, maka banyakin ngucapin alhamdulillah. Oke, saya tanya, adik-adik cinta sama Nabi apa enggak? Mana bukti cintanya? Yang saya sampaikan, satu, jangan pernah tinggalkan. Yang kedua, jaga adab-adab makan. Satu, adab makan apa? Tangan kanan. Yang kedua, bismillah. Yang ketiga, alhamdulillah. Mudah-mudahan dipaham adik-adik semua.
Terima kasih banyak atas perhatian adik-adik. Jazakumullah hasanal jazak. Allah ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, kita izin pada adik-adik kita sama-sama angkat tangan kita, menundukkan kepala kita, kita mendoakan semua guru-guru kita, semua orang tua kita yang pernah berjasa kepada kita, semua konjen Tasarani Palestina, semua yang pernah berjasa di sekolah kita dan kepada kita semua. Al-Fatihah. Ya, kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma ij'alna mimman يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. اللهم ارزقنا كمال المتابعة والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا القرآن والتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والعافية والبركة والشفاعة والسلامة علينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وعلى أزواجنا وذريتنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tuan Guru atas uraian hikmah yang telah Guru sampaikan kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang Guru sampaikan dapat kami jadikan pedoman untuk dapat semakin meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dengan berakhirnya rangkaian pengajian uraian dan hikmah sekaligus doa, maka berakhirlah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk siswa-siswi jangan sampai ada meninggalkan. Seluruh Bapak Guru kembali ke tempat duduk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin instruksi
sebagai